Jemaat yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus yang mengikuti ibadah di gereja dan di rumah kita masing-masing melalui live streaming, di sini saya, Situa Sikat Pasaribu, mewakili Parhalado atau majelis, menyampaikan selamat hari Minggu buat kita semua amang inang. Mudah-mudi yang mengikuti tata ibadah kita pada saat ini, Shalom. Tetaplah kita di dalam sukacita dengan protokol kesehatan, dengan tetap memakai masker dan menjaga jarak. Tuhan memberkati kita semua. Sebelum kita mulai masuk tata ibadah, marilah kita bersama-sama menundukkan hati. Saat teduh, kita berdoa. Amin. Nama minggu kita, Minggu Estomihi, yang artinya jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan. Topik minggu kita hari ini, firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia, yang tertulis dalam Yesaya 55 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-13. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah pada minggu ini. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 15 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan.
Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau melihat dan mengasihi kami umat-Mu. Engkau tidak menunda, tetapi menyerahkan anak-Mu yang tunggal itu ke tangan orang-orang berdosa. Dia menderita aib dan nista, dan akhirnya mati di kayu salib. Tolonglah kami agar kami tahan dan bertekun dalam penderitaan seperti Dia, supaya nama-Mu bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus dipermuliakan. Amin. Dengarkanlah hukum Tuhan bagi kita minggu ini yang diambil dari hukum Taurat, titah pertama dan artinya. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, serta seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada segala-galanya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan Allah untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam Anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya, tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau. Firman Tuhan penebusmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita minggu ini, yang diambil dari epistel Matius 13 ayat 18 sampai dengan ayat 23. Kita baca secara responsoria. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengerti, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira.
yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya, kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan tanah itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang yang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom, Jemaat HKBP Kebayoran Lama yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kami akan bacakan warta Jemaat HKBP Kebayoran Lama tanggal 27 Februari 2022. Yang pertama, nama minggu hari ini adalah Minggu Estomihi, yang artinya adalah jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan. Yang kedua,
Partangyangan Banjar atau kebaktian sektor. Dilaksanakan pada hari Selasa 1 Maret 2022 pukul 20 WIB melalui aplikasi Zoom. 1. Banjar Kampung Perigi yang berkhotbah Pendeta Jojor Boruparde DMTH, liturgis Sintua Insinyur AM Silahi. Yang kedua, Banjar Bendi Peninggaran yang berkhotbah Pendeta Jeffrey Sitindaun MTH yang berliturgis Sintua J Silitonga, diimbau kepada jemaat yang berada pada Banjar tersebut agar mengikutinya. Ketiga, penetua memasuki masa pensiun. Sesuai dengan aturan dan peraturan HKBP, seorang penetua pensiun apabila sudah berumur 65 tahun. Dan pada tanggal 6 Maret 2022 yang akan datang, Bapak Sintua Edward M. Tambunan, Banjar Pondok Cabe Legoso memasuki usia 65 tahun. Acara pelepasan atau paborhaton akan dilaksanakan pada hari Minggu 13 Maret 2022 pukul 7.30 WIB, kebaktian pagi. Dan pada hari Minggu 6 Maret 2022 kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar sebagai tanda kasih atas pelayanannya di HKBP Kebayoran Lama. Warta keempat, pemberkatan nikah. Warta kedua, akan menerima pemberkatan nikah yaitu Ruben Edson Pandapotan Sihombing M.Com, putra dari Bapak Oler Edu Sihombing Nainan dan Ibu Dokteranda Eriatni Selnici Simanjuntak, alamat Jalan Utama 1 nomor 65, Pondok Karya, Pondok Aren, Tangerang Selatan. Anggota Jemaat HKBP Kebayoran Lama Resort Kebayoran Lama, Banjar Jurang Mangu Pondok Aren, dengan Rima Ida Boru Pasaribu AMD KEB, putra dari Bapak Aston P. Pasaribu dan Ibu Dermawan Borupane, alamat Jalan Raja Wali nomor 46, Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Depok. Anggota Jemaat HKBP Limo Resort Cinere, Depok. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 5 Maret 2022 mulai pukul 8.30 WIB bertempat di Gereja HKBP Resort Kebayoran Lama. Warta yang kelima, jemaat pindah. Mulai hari ini 27 Februari 2022 telah pindah keanggotaan jemaat yaitu Melsi Nayasi Borusimorangkir, seorang pemudi dari Banjar Ciputat sekitarnya dengan nomor NPJ 0831, pindah keanggotaan jemaat ke GKI Pamulang. Kita doakan supaya menjadi jemaat yang baik di gereja yang baru. Demikian warta jemaat kami bacakan untuk kita semua. Yang belum dibacakan dapat dibaca di warta yang dibagikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Horas. Yesus,
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan, kabar baik bagi kita pada hari ini, pada Minggu Estomihi, yang berarti jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, tertulis di dalam kitab Yesaya pasal 55 ayat 10 sampai dengan ayat 13. Di bawah tema seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Sungguh, kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung seperti bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad, dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, apa kabar saudara pada hari ini? Dahsyat, ya, kita katakan dahsyat. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus, yang kita mengenal Allah Bapa kita, dan kita menyapa Tuhan Allah kita, Aba, ya Bapa. Tuhan kita Maha Kasih, dialah yang membimbing kita, menuntun kita berjalan satu minggu ini. Dialah yang melindungi kita, menjaga kita, dan juga menyelamatkan kita. Banyak saudara-saudara kita yang mengalami kesusahan, bahkan sudah ada yang meninggalkan kita karena pandemi COVID-19. Ada beberapa yang opname, ada yang dirawat dan isoman. Kita berdoa, kita topang doa supaya ada pemulihan bagi mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini firman Tuhan menyapa kita dengan topik minggu yang sangat luar biasa, yaitu firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Karena firman Tuhan itu adalah kekuatan bagi kita. Dia adalah kekuatan Allah. Itu dinyatakan oleh Paulus di dalam Roma pasal 1:16. Dia begitu yakin bahwa firman Tuhan itu adalah kekuatan Allah yang dapat menyelamatkan. Pertama-tama adalah orang Yahudi, lalu kemudian orang Yunani. Artinya setiap orang setelah Yesus datang ke dunia ini yang mau percaya kepada Tuhan Yesus, maka dia dapat diselamatkan. Maka dia selamat. Saudara-saudara, kebenaran firman Tuhan hari ini sungguh luar biasa. Firman itu digambarkan oleh Yesaya seperti hujan dan salju yang tidak akan kembali lagi. Dia akan mengairi tanah, rumput di mana tumbuh-tumbuhan yang turunnya hujan dan embun itu dan salju itu. Demikianlah dikatakan oleh Yesaya bahwa firman Tuhan itu
yang keluar dari mulut Tuhan lewat pernyataan nubuat dari Nabi Yesaya tidak akan kembali dengan sia-sia. Saudara-saudara, dimanapun, kapanpun firman itu penting dan berguna. Apapun kondisi yang kita hadapi, firman Tuhan itu sangat penting. Tetapi secara khusus di masa-masa sulit yang dihadapi, secara khusus di masa-masa duka cita, secara khusus di masa-masa sakit, istri kita sakit atau suami kita, anak-anak kita sakit, mertua kita sakit, menantu kita sakit, kita butuh penguatan. Kita butuh firman Tuhan untuk meneduhkan hati kita, untuk menguatkan kita. Karena kemampuan kita, daya kita sangat terbatas. Kekuatan manusia itu fana. Maka kita butuh kekuatan dari Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan diingatkan oleh Yesaya kembali. Inilah pasal-pasal terakhir sebelum umat Israel dibawa keluar dari pembuangan Babilonia. Inilah kondisi yang terjadi pada Deutro Yesaya. Kitab Yesaya itu dibagi 3 bagian. Yang pertama adalah Proto Yesaya pasal 1 sampai pasal 39. Dan Deutro Yesaya pasal 40 sampai pasal 55. Artinya pasal terakhir pada Deutro Yesaya adalah pasal 55. Dan Trito Yesaya artinya umat dibawa pulang dari pembuangan Babilonia. Itu Trito Yesaya pasal 56 sampai dengan pasal 66. Saudara-saudara, apa yang mau kita dikatakan lewat kebenaran firman Tuhan ini, bahwa umat Israel kehilangan kesabaran. Kehidupan ekonomi mereka setelah 3 generasi, 75 tahun mereka dibuang di Babilonia. Di masa-masa akhir mendekati 75 tahun sebelum mereka dibawa keluar dari Babilonia, umat Israel secara ekonomi tidak ada masalah apa-apa. Kakek nenek mereka sudah meninggalkan kekayaan untuk mereka nikmati. Tetapi mereka kehilangan harapan. Mereka mengalami letih lesu karena apa? Mereka jauh dari Yerusalem sebagai kota kebanggaan, ibu kota Yehuda saat itu. Kehormatan mereka ada di Yerusalem. Ketika Yerusalem itu tegak, maka mereka memiliki kehormatan sebagai umat Allah. Mereka jauh dari Gunung Sion sebagai pusat ibadah. Maka mereka kehilangan harapan. Disitulah Nabi Yesaya diingatkan Tuhan supaya menyampaikan firman Tuhan. Kenapa umatku meragukan kebenaran firmanku? Bukankah saya sudah katakan bahwa iman firmanku itu adalah kuat? Firmanku itu kekal selama-lamanya. Tetapi umat Israel belum berbeda sebelum mereka mengalami pelepasan dari Mesir. Umat Israel masih tetap umat yang tegar tengkuk, si jogal rukun. Ketika mereka diberkati bersyukur, ketika mereka mengalami kesusahan mereka bersungut-sungut. Mereka belum berubah. Maka Tuhan lewat Yesaya mengingatkan, kenapa engkau meragukan firman-Ku? Mereka tidak lagi percaya kekuatan firman Tuhan. Pernyataan janji Tuhan. Coba ditampilkan slide kita. Yesaya pasal 40. Kita boleh baca bersama-sama. Inilah firman yang dinyatakan Yesaya pada saat mereka baru sampai di pembuangan Babilonia. Apa dikatakan di sana? Yesaya pasal 40, kita baca ayat
8 sampai dengan ayat 11. Sudah ditampilkan? Oke, mari kita baca berganti-gantian. Yesaya 40 ayat 8 sampai ayat 11. Nanti ayat 11 kita sama-sama membaca. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Ayat 9. Song leader kita, coba kita ulangi. Song leader kita, kalau ada pembacaan firman, tolong berdiri di mic itu supaya bisa kerekam. Kita ulangi pembacaannya. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Ayat 9. Hai Sion, membawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, membawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu. Lihat, itu Tuhan Allah, Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya Ia berkuasa. Lihat, mereka menjadi upah jerih payahnya, ada bersama-sama Dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Kita sama-sama. Seperti seorang gembala, Ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunnya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkuannya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Luar biasa. Setelah mereka sampai di pembuangan Babilonia, Tuhan menghibur umat Israel. Aku yang membuangmu, inilah janjiku, kata Tuhan lewat nubuatan Nabi Yesaya. Tetapi sesudah 75 tahun, 3 generasi, mereka melupakan itu. Mereka marah, Tuhan, di mana Engkau yang perkasa itu, yang mengalahkan Firaun, yang menenggelamkan Firaun, di mana Engkau Tuhan? Mereka meragukan kebenaran firman Tuhan setelah 75 tahun. Padahal Tuhan berulang-ulang mengatakan, aku akan menyelamatkanmu. Aku sendiri yang akan membawamu pulang dari pembuangan Babilonia itu. Saudara-saudara, mereka tidak kekurangan makan minum. Ada di antara mereka memiliki jabatan, tetapi mereka kehilangan harapan. Maka Tuhan menghibur mereka. Firman-Ku tidak akan kembali sia-sia. Di zaman yang kita hadapi sekarang, apa yang mau dikatakan? Saudara-saudara, ada orang tidak mengalami kesusahan ekonomi meskipun sudah hampir, sebentar lagi sudah 2 tahun pandemi ini. Tetapi banyak orang mengalami kesusahan secara ekonomi, keuangan. Tetapi pertanyaan besar sekarang, apakah iman kita turut mengalami krisis pada saat sekarang? Orang yang tidak mengalami krisis keuangan, mengalami krisis iman, sungguh menyusahkan. Tetapi betapa menyedihkan hidup kita, kekurangan ekonomi, masalah keuangan kita mengalami kesulitan. Tetapi iman kita juga mengalami krisis, betapa menyedihkan hidup kita. Maka itu yang ingin dikatakan Tuhan kepada umat Israel di dalam pembuangan, dan kita yang sedang menghadapi masa-masa sulit saat ini oleh karena pandemi. Beberapa negara sudah menganggap pandemi ini sebagai endemi. Apakah di Indonesia sudah? Bisa kita katakan sudah. Tetapi dengan disiplin yang ketat. Secara khusus DKI mengalami penaikan dengan varian Omikron ini. Tetapi kita jangan mengalami krisis iman. Jangan kita katakan Tuhan tidak berdaya lagi menghadapi Omikron ini. Tidak. Tuhan yang membimbing umat Israel dari Mesir, membawa masuk ke tanah Kanaan, yang membawa
pembuangan ke Babilonia dan membawa umat Israel kembali ke Yerusalem. Dia adalah Tuhan yang sama yang melindungi kita sampai saat ini. Dia tidak berubah. Dia tetap maha kuasa, perkasa. Lalu pertanyaan besar untuk kita. Berapa lama lagi? Berapa tahun lagi? Itulah pertanyaan orang yang kurang iman. Lalu apa pertanyaan kita? Orang yang selalu bertahan, selalu setia dalam iman kita. Apa pertanyaan kita? Tuhan, apa yang dapat kulakukan pada masa-masa sulit ini? Ini yang kita tanya. Tuhan memberi kesulitan ini sebagai masa-masa ujian iman kita. Sudah ada orang yang kalah. Sudah ada orang yang mandele. Sudah ada orang yang madesu, masa depannya suram. Karena dia hanya melihat persoalan hidupnya. Dia hanya memandangi masa-masa sulit di dalam pandemi kurang lebih 2 tahun. Dia tidak melihat Tuhan yang perkasa itu. Dia tidak melihat Tuhan yang maha kuat itu, maha perkasa itu, yang membimbing umat Israel. Dia Tuhan yang sama, yang memelihara hidup kita saat ini. Tetapi Tuhan menginginkan kita lebih bersabar lagi. Lebih menguatkan topangan doa-doa kita. Lebih membanyakkan hubungan yang erat dengan Tuhan. Yang mungkin sering kita lalaikan ketika tidak ada masa-masa sulit dalam kehidupan itu. Tuhan merindukan kita lebih tunduk kepada Tuhan. Seperti umat Israel. Hari ini kita diingatkan, firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Ada cerita klasik di gereja Lake City, Amerika Serikat. Gereja itu mengalami krisis keuangan. 4 hari mendekati deadline pembayaran hipotek. Dulu hipotek itu adalah agunan benda tidak bergerak, tanah dan bangunan atau tumbuh-tumbuhan yang ada di atas tanah itu yang diagunkan ke bank atau lembaga keuangan lainnya. Itu dulu disebut hipotek, tetapi sekarang hukum modern sekarang tidak lagi mengenal hipotek dengan tanah. Hipotek dihubungkan sekarang dengan kapal besar. Maka kalau orang mau meminjam karena mau pilot dia memiliki perusahaan kapal besar, maka dia memakai sistem hipotek. Diagunkan kapal besarnya itu untuk meminjam uang mungkin puluhan sampai ratusan M. Itulah hipotek. Tapi kita memilih, kalau kita mau meminjam uang ke bank, kita agunkan sertifikat tanah, sertifikat rumah. Gereja ini mengalami krisis karena hipotek. Jika tidak dibayar 4 hari lagi, maka seluruh tanah, bangunan gereja dan yayasan pendidikan yang ada di tanah itu akan disita. Uang mereka hanya 40.000 US dollar. Utang mereka 140.000 US dollar. Kalau kurs sekarang 14.442, maka kalau 100.000 dolar, maka ada sekitar 144.442.000 yang harus mereka sediakan dalam 4 hari. Lalu semua pengurus yayasan, tokoh-tokoh gereja menjumpai pendeta ini, namanya pendeta Jeffrey. Pak Pendeta Jeffrey, apa jalan keluar yang Bapak buktikan saat ini? Dia mengatakan, saya tidak punya rencana, tapi Tuhan punya rencana. Aku tidak mempunyai strategi.
Aku sudah kehilangan daya kemampuan dalam 4 hari menyediakan 144 juta. Lalu apa yang Bapak lakukan? Saya tidak melakukan apa-apa. Udah mulai naik darah tinggi ini para pengurus. Dia pemimpin, ditanya apa yang Bapak lakukan, tidak lama lakukan apa-apa. Lalu apa yang Bapak Pendeta sekarang rencanakan? Saya tidak punya rencana apa-apa. Tetapi Tuhan punya rencana. Lalu dia mengumpulkan anak-anak sekolah minggu, dia kumpulkan jemaat yang mau berdoa di satu ruangan khusus. Selama ini mereka pakai ruangan doa. Itu para pengurus yang memakai logika, akal, kepintaran, intelektual, mereka bersungut-sungut, ini pendeta mulai sendeng ini sekarang. Orang disuruh cari uang malah masuk ke kamar. Mereka berdoa berjam-jam di ruangan itu. Saling berpegangan tangan. Mereka meminta Tuhan bertindak atas apa yang mereka alami. Saudara-saudara, apa yang terjadi? 1 hari sebelum deadline, beberapa orang Tuhan utus datang untuk melihat gereja itu. Tidak mereka iklankan masalah itu. Tidak ada pendeta menghubungi siapa, tapi datang orang dari beberapa kota datang ke sana berkunjung mau melihat gereja itu. Ini pasti pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan manusia. Datang. Ketika mereka datang, mereka lihat gereja itu, mereka datang di mana ruangan khususnya katanya. Tidak ada mereka kampanyekan ada ruangan khusus untuk ruangan doa di situ. Tetapi orang yang berdatangan bertanya, di mana ruangan khusus berdoanya katanya. Di situ ketika mereka dia datang, ada beberapa orang datang, dilihat ruangan khusus itu, di situ ada damai sejahtera. Di sana ada pancaran cahaya Tuhan, di sana ada sukacita. Ketika mereka mendengar doa anak-anak dan jemaat bersama pendeta di situ, mereka dengar suara itu. Mereka sujud dan berdoa setelah amin. Lalu mereka mengatakan, kami mau mendonasikan uang kami ini. Mereka tidak mengatakan mereka krisis ekonomi, krisis keuangan, tetapi Tuhan mendatangkan banyak orang atas doa-doa itu. Mereka butuh $100.000, tetapi yang masuk sampai $200.000. Mereka surplus. 1 hari sebelum deadline. Saudara-saudara, jangan pernah meragukan kuasa doa. Jangan pernah meragukan kebenaran firman Tuhan. Kalau ada orang sekarang meragukan, bahkan burung-burung di langit dikasih Tuhan makan, apalagi engkau. Tuhan yang mendandani rumput dan bunga-bunga lebih indah dari pakaian Raja Salomo. Ada orang mengatakan itu tidak mungkin. Kalau Tuhan memberi makan itu burung-burung tanpa bekerja di langit, kenapa saya mengalami kesusahan? Tapi katakan hari ini, Tuhan kita masih tetap Tuhan yang sama. Memang pandemi ini masih berkepanjangan, tapi iman kita jangan sampai kalah. Kita harus menang. Firman Tuhan memiliki kekuatan. Sebelum saya tutup firman ini, tolong ditampilkan 2-3 menit ada video bagi kita tentang kekuatan firman Tuhan. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semuanya. Renungan hari ini berjudul 3 kekuatan dari firman Tuhan. Tertulis dalam Yeremia 15 ayat 16. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Sebab nama-Mu telah diserukan atasku ya Tuhan, Allah semesta alam. Setiap orang pernah mengalami badai dalam hidupnya. Badai kehidupan itu bisa bermacam-macam bentuk dan penyebabnya. Ada 3 penyebab dari terjadinya badai dalam hidup kita, yaitu: pertama, keputusan dan pilihan kita yang salah. Kedua, serangan kuasa iblis dalam hidup kita. Ketiga, ujian yang diizinkan Tuhan terjadi untuk membuat kita
mencapai maksud dan rencananya. Apapun penyebab badai itu, kita masih dapat menemukan pertolongan di dalam Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saat berada di tengah badai kehidupan, kita berusaha mencari nasihat dan pertolongan. Hati yang gelisah ingin kita tentramkan dengan berupaya meminta nasihat dan hikmat dari orang-orang pintar, orang-orang tua, dan yang berpengalaman. Tapi sesungguhnya, kita tidak akan mengalami kedamaian bila hanya bergantung pada hikmat manusia. Dalam firman Tuhanlah kita akan menerima kesukaan yang sejati. Nabi Yeremia mengalami kesesakan dan pergumulan yang hebat dalam hidupnya. Dalam masa pelayanannya, tidak ada orang yang mau mendengarkan nubuatan dan firman Tuhan yang ia sampaikan. Justru banyak orang yang memusuhi Yeremia. Badai dalam kehidupan Yeremia silih berganti, dan semua itu menekan batinnya. Yeremia hidup dan melayani Tuhan dalam waktu yang panjang. Ia mengalami masa pemerintahan 6 orang raja Yehuda yang silih berganti. Kerajaan Yehuda adalah sebutan untuk kerajaan Israel di bagian selatan. Karena pada waktu itu, kerajaan Israel terpecah menjadi 2 setelah berakhirnya pemerintahan Raja Salomo. Yeremia melihat dan mengalami sendiri 3 kali penyerbuan bangsa Babel atas Yerusalem. Dan sebagai bagian dari bangsanya, ia merasakan penderitaan dan kesedihan yang mendalam atas apa yang menimpa dirinya dan juga bangsanya. Akan tetapi dalam ayat ini, Nabi Yeremia berkata bahwa firman Tuhan itu menjadi kegirangan baginya dan menjadi kesukaan hatinya. Di tengah badai hidupnya, Yeremia menemukan sukacita dalam firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita sedang berada dalam badai hidup, ketahuilah bahwa hanya di dalam firman Tuhan kita akan menemukan sukacita dan pertolongan. Ada 3 hal yang dikerjakan firman Tuhan saat kita di tengah badai. Pertama, menghibur kita, sehingga kita memiliki selalu sukacita yang dari Tuhan dalam situasi apapun. Kedua, mengingatkan kita bahwa Tuhan Maha Tahu, Maha Hadir, dan Maha Kuasa, sehingga kita tidak perlu khawatir dan takut dalam menjalani kehidupan ini. Ketiga, firman Tuhan menuntun kita ke jalan-jalan yang Tuhan rancangkan bagi kita. Marilah saudara yang terkasih, bacalah Alkitab dan renungkanlah firman-Nya. Firman Tuhan akan bekerja dan berkuasa atas kita, asalkan kita mau merenungkan dan melakukannya dalam hidup kita. Tuhan akan menolong setiap saudara yang sedang menghadapi badai kehidupan untuk melaluinya dengan kekuatan firman-Nya. Amin. Ya, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada 3 dikatakan tadi kekuatan firman Tuhan itu. Supaya firman itu tidak sia-sia, kita harus menerima firman Tuhan itu sebagai kekuatan bagi kita. Dialah pertolongan bagi kita. Kedua, firman Tuhan itulah penghiburan bagi kita dalam masa-masa sulit ini. Dan yang ketiga yang paling penting, firman Tuhan itu yang menuntun kita kepada rancangan Tuhan. Di balik dari kesusahan ini, di balik ketidakbebasan kita ini, ada yang indah. Karena segala sesuatu yang terjadi, segala sesuatu yang kita alami akan berakhir pada rencana yang indah. Amin, kita berdoa. Allah Bapa yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, sungguh Tuhan, kami membutuhkan penguatan dari Tuhan. Firman-Mu tidak akan kami biarkan sia-sia, karena kami mau seperti tanah yang subur itu, yang ditaburi benih, maka bertumbuh dengan baik dan berbuah berlipat-lipat. Itulah yang kami imani hari ini Tuhan. Jika kami mau seperti tanah yang subur itu, yang ditaburkan firman Tuhan, maka firman Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami, penghibur bagi kami, dan penuntun bagi kami ke segala rancangan-rancangan Tuhan, rancangan-rancangan damai sejahtera, dan masa depan yang penuh harapan. Hari ini kami mungkin belum melihat itu,
Karena masih banyak saudara-saudara kami yang terpapar COVID itu. Kami melihat kesusahan yang kami jalani, kesulitan kami, ketidakbebasan kami. Tetapi di balik itu semua, kami percaya bahwa Tuhan memiliki rencana yang indah di balik kesusahan yang kami alami hampir 2 tahun ini, Tuhan. Dan kami sudah sering melihat saudara kami yang bersedih karena ditinggal saudaranya. Bahkan di antara kami mungkin ada yang mengalami kesedihan duka cita itu karena COVID-19. Tetapi hari ini ketika kami ditanya, apakah kamu percaya ini akan berakhir? Kami jawab dengan tegas, percaya. Karena kami imani Tuhan bahwa pergumulan yang kami alami tidak pernah melebihi kekuatan manusia. Dan kekuatan kami bersumber dari Tuhan yang ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Maka firman Tuhan itu sangat penting dan sangat berguna, sangat bermanfaat untuk hidup kami. Tidak hanya di masa-masa sulit, di masa-masa tenang pun itu firman-Mu sangat berdaya. Untuk mengajar kami untuk tetap selalu setia kepada Tuhan. Selalu menjaga ibadah-ibadah kami. Dan menjaga hubungan kami yang akrab dengan Tuhan. Hanya dengan firman-Mu dan doa-doa kami, hubungan kami bisa semakin akrab dengan Tuhan. Maka firman itu tidak akan sia-sia. Karena firman itu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan hidup kami. Terpuji Engkau Tuhan, kuatkan kami dan izinkan kami bersukacita pulang ke rumah kami masing-masing, mengabarkan kepada seluruh keluarga kami, ke banyak orang, mengatakan bahwa firman Tuhan itu adalah kekuatan Allah yang mampu menyelamatkan dan berdaya menghibur kami di masa-masa susah ini. Terpuji Engkau Tuhan. Kami berdoa dengan doa-doa khusus kami. Kami mendoakan saudara kami yang sedang berduka cita atas meninggalnya Ibu Teresia Desina Borusiagian. Tuhanlah yang menghibur seluruh keluarga yang berduka. Tuhan melawat mereka supaya lewat lawatan Tuhan mereka boleh mengalahkan duka cita dan mereka akan mengalami sukacita. Kami berdoa buat saudara kami yang akan menikah, Ruben Edson Pandapotan Sihombing Mkom, dengan calonnya Rima Ida Boru Pasaribu. Tuhan yang memberkati kedua belah pihak orang tua keluarga dan rancangan pemberkatan nikah. Tuhan yang hadir seperti di pesta Kana, supaya ada sukacita dan berkat-berkat Tuhan di dalam rancangan-rancangan mereka. Kami berdoa buat saudara kami, hamba-Mu yang akan memasuki masa pensiun, Sintua Edward M. Tambunan. Tuhan, kami tahu, kami melihat, menyaksikan sudah cukup lama hamba-Mu ini mengalami sakit penyakit dan sudah lama tidak melayani karena sakit penyakitnya. Tapi kami percaya tidak pernah rancangan Tuhan rancangan kesusahan, kebinasaan. Segala rancangan Tuhan pasti rancangan damai sejahtera dan rancangan masa depan. Demikian juga dengan rancangan Tuhan buat hamba-Mu yang akan memasuki masa pensiun. Berkati dia, kuatkan dia Tuhan, supaya imannya tetap menyala-nyala meskipun dia sudah memasuki usia pensiun. Beri kesembuhan, kesehatan, pemulihan yang lebih baik kepada dia. Dan mulut yang selalu bersyukur bagi seluruh keluarga. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang mengalami sakit penyakit,
yang opname di rumah sakit dan yang pemulihan di rumah. Martias Riando Sinaga, rumah sakit asrama UN Solo. Nyonya Emmas Tiasa Silitonga Boru Nainggolan, rumah sakit Sari Asi Ciputat. Nyonya Dadiak Imelda Boru Manik, rumah sakit Mitra Keluarga. Nyonya MH Tambunan N Boru Simajuntak, rumah sakit umum daerah Pasar Minggu. Nyonya Sintua G Hutapea Epalina M Boru Tambunan, rumah sakit Tarakan. Paralel Jairo Elkan Napitupulu, rumah sakit Bayangkara Polri. Setua Edward M Tambunan, rumah sakit Fatmawati. Jonathan Arga Pertama Pardedi, yang pemulihan di rumah. Russell Cornelia Boru Hutapea, Early Ruth Christina Boru Lumban Tobing, Nyonya FH Sirait Mas Diana Boru Gurning, Nyonya Manurung Rosdiana Boru Gurning, Uli Nopianti Boru Siahan, Priska Novalina Boru Butar-Butar, Nyonya Hutahayan Helmina Boru Siagian, David Benedictus Batubara, Nyonya Sintua M Tambunan EP Boru Purba, Samuel Sitorus, Kevin Agustinus Panjaitan, Saur Simajuntak, Linda Teresi Agustina Simajuntak, Ronald Sahala Tua Simajuntak, Ida Paulina Boru Sitompul, Meica Audina Boru Purba, Dr. Andus Iwan BM Tampubolon, Tori Nahal Kutapea, Ridwan Irianto Situmorang, Nyonya Butar-Butar Saur Madelina Boru Sirait. Tuhan yang melawat mereka di setiap rumah, supaya mereka ada penguatan, ada kekuatan, dan damai sejahtera menahan sakit penyakit. Dan jika terjadi pemulihan, akan ada sukacita. Berkatilah ibadah kami seluruhnya hari ini Tuhan. Saudara-saudara kami yang ada di rumah mengikuti ibadah live streaming ini dan ada di gereja ini, boleh mengalami sukacita karena kebenaran. Firman Tuhan tidak pernah sia-sia. Terpujilah Engkau Tuhan. Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita menyerahkan persembahan kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 365B dari ayat 1. Ku
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karunia Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kami kasihi, kami seluruh majelis gereja di bawah pimpinan pendeta resort kita, Pendeta Jeffrey Sitindaun, mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.